Chapter 1406. Di bawah langit malam yang sunyi, wewangian itu dengan cepat menghantui lembah dalam suasana yang menakutkan, mengejutkan semua yang hadir. Para pembudidaya cenderung lebih waspada daripada kebanyakan orang. Gagasan mereka meningkat, pikiran mereka langsung melayang menjadi racun. Apakah seseorang di balik ini? Racun bukanlah seni utama di dunia kultivasi, tetapi sangat sulit untuk dipertahankan. Sebagaimana dicatat dalam catatan sejarah, itu merendahkan dan bahkan membunuh banyak tokoh yang menjulang. Karena itu, banyak yang membenci seni yang tidak terduga ini, dan juga takut akan hal itu. Itu juga tebakan pertama Jiang Chen. Sebagai seorang ahli pil yang terkenal di seluruh bidang, dia akan mempelajarinya secara menyeluruh dalam kehidupan masa lalunya. Dia mengerti mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Yang mematikan, cara paling rahasia untuk menerapkannya, penangkal. Otaknya berisi ensiklopedia racun. Tentu saja, dia tidak takut akan racun berkat darah cicada emas. Tapi tersembunyi jauh, Kaisar Peerless dan saudara-saudara Jiao tidak kebal, jadi dia tetap waspada dan segera menganalisis aroma. Anehnya, itu tidak ada racun-racun. Apakah baunya berbahaya? Dia mengerutkan kening. Aroma itu muncul begitu tiba-tiba sehingga dia yakin itu berbahaya, tapi sepertinya firasat pertamanya salah. Apakah ini kebetulan sederhana? Mungkin itu berasal dari tanaman langka di dalam lembah. Para elit di tempat kejadian tampaknya juga menyadari bahwa aromanya jinak. Semuanya tidak berbahaya. Mungkin itu bahkan petunjuk. Petik 2. Memang, tidak perlu panik. Di luar lembah, kerumunan yang gelisah perlahan duduk kembali. Jiang Chen mengamati sekte besar dari tempat rahasia, tampak termenung. Apakah seseorang berusaha mengusir persaingan? Itu akan membuat segalanya lebih menarik. Namun, ini hanyalah dugaan belaka. Tokoh-tokoh sekte yang menonjol semua waspada dan waspada. Tak satu pun dari mereka yang muncul sebagai tersangka. Kecurigaan Jiang Chen perlahan menghilang, tetapi aroma itu masih membingungkannya. Tidak peduli seberapa tidak berbahaya, pasti ada alasan di baliknya. Dia tidak bisa menurunkan penjagaannya. Malam itu ditakdirkan untuk menjadi tegang. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras, seolah-olah dewa iblis apokaliptik sedang menunggu di dalam kegelapan tanpa akhir, siap menerkam dan menelan mereka seluruhnya. Ketika matahari terbit lagi di timur, bau tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bahkan Jiang Chen terguncang oleh perkembangan ini. Apakah itu takut sinar matahari? Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya berputar dalam benaknya. Namun, kedatangan matahari tidak membawa masuk ke dunia rahasia. Menurut penduduk setempat Phoenix Cry, dunia rahasia akan membuat lorong kemauan sendiri begitu dibuka. Namun tidak ada yang muncul meskipun menunggu lama. Sepertinya waktunya belum matang. Hari perlahan berlalu di tengah suasana tegang. Aroma itu muncul kembali ketika malam tiba, bahkan lebih padat dari sebelumnya. Ada di sini lagi. Bahkan lebih buruk malam ini. Apakah itu mencoba merusak hidung kita? Petik 2. Aku tahu. Untuk pertama kalinya, aku akhirnya menyadari bahwa aroma yang kuat bisa menjadi siksaan yang sangat besar. Petik 2. Dialog itu mengungkapkan perasaan batin orang banyak. Mereka tahu betul bahwa itu tidak berbahaya, tetapi mereka tidak bisa menahan rasa takut akan asal-usulnya yang misterius. Malam berubah menjadi siang lagi, lalu kembali menjadi malam. Tepat waktu, aroma itu muncul kembali malam demi malam. Pada malam ketujuh, beberapa petani telah memilih untuk meninggalkan lembah. Serangan fisik pada lubang hidung mereka adalah satu hal, tetapi banyak yang tidak tahan terhadap tekanan yang selalu ada dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Jiang Chen setenang biasanya. Mungkin bukan hal yang buruk jika itu benar-benar racun. Dia mengawasi para penggarap lainnya selama beberapa hari terakhir saat dia mempelajari aroma. Kerumunan telah menipis sekarang dan yang tersisa berkerumun rapat. Banyak bekas kawanan pembudidaya berkeliaran telah melarikan diri. Mereka yang sebagian besar tetap milik sekte besar dan telah membuat diri mereka kebal terhadap aroma. Sebagai contoh, banyak yang memilih untuk menutup semua indera mereka. Tapi itu membuat mereka rentan, tubuh kosong tanpa jiwa. Itu adalah solusi yang tidak dapat diterima untuk tuan muda. Ketika senja turun lagi, keributan tiba-tiba menjalari kerumunan. Lihat ke dalam lembah. Petik 2. Adegan aneh terbuka di depan mata mereka. Kabut merah naik di kedalaman lembah Gaharu. Terlihat dari kejauhan, lembah itu tampak berkobar dengan nyala api. Seseorang tidak dapat membantu tercekik oleh mistiknya. Ada apa? Jiang Chen mengerutkan kening.
Dia bisa merasakan aura menakutkan yang berasal dari dalam. Mereka yang hadir menahan napas, gelisah. Dengan bingung, mereka tiba-tiba melihat kilatan cahaya merah menyilaukan di mulut lembah. Seperti pisau tajam, itu membelah jalan masuk. Saat cahaya redup, pintu masuk yang sangat besar terlihat. Ini terbuka, kami akhirnya bisa masuk. Petik 2. Apakah itu jalan menuju dunia rahasia yang dirumorkan? Keberuntungan berpihak pada yang pemberani. Ayo pergi. Tanpa ragu sedikit pun, sekte-sekte besar itu bergegas masuk. Jiang Chen mengikuti mereka, tetapi begitu melewati mulut lembah, dia merasakan panas yang sangat besar memancar dari kedalamannya, seolah menolak mereka. Namun, itu tidak bisa menghentikan biaya sekte yang demam. Dicampur dengan kerumunan, Jiang Chen sangat terkejut. Dengan kesadarannya yang tangguh, panas tidak menimbulkan ancaman baginya, tetapi dia samar-samar merasakan kekuatan kolosal yang bersembunyi di dalam, kekuatan yang tidak menyambut kehadiran mereka. Namun, itu bukan satu-satunya entitas yang bisa ia rasakan. Yang lain sepertinya memikat mereka di dalam, seolah memanggil mereka. Jiang Chen bingung tentang dualitas yang membingungkan. Apakah itu Fata Morgana? Tapi instingnya selalu terbukti tajam. Layak mempercayai mereka, tak peduli betapa aneh situasinya. Mungkin benar-benar ada dua kekuatan yang berlawanan di dalam. Yang satu menolak kita, sementara yang lain ingin lebih banyak dari kita untuk masuk. Dia tetap pada jalurnya, terlepas dari banyak dugaannya. Pada tahap ini, bagaimana ia bisa menyerah menjelajahi banyak misteri Gaharu? Ketika kerumunan masuk lebih dalam di lembah, cahaya yang intens dan menyala sepertinya mendekatinya. Temperatur naik terus sampai udara tampak seperti terbakar. Zitan, apakah Phoenix Cry menjelajahi dunia rahasia ini sebelumnya? Apakah fenomena yang sama muncul ketika dibuka? Dia mentransmisikan. Yah, tidak mungkin untuk menjawab. Tak satu pun dari mereka yang kami kirim pernah berhasil kembali hidup-hidup. Suara leluhur lelaki itu bergetar, mengkhianati ketakutannya akan bahaya yang menunggu di ranah rahasia. Awalnya udara terasa hangat, tetapi sekarang menyala seperti api unggun. Bahkan api unggun terbakar dengan lembut pada awalnya sebelum tiba-tiba menyala. Gaharu memberikan perasaan yang sama. Temperatur yang sebelumnya dapat ditoleransi kini menjadi sangat menyesakan. Chapter 1407. Tidak ada yang muncul selain nyala api ketika Jiang Chen sepenuhnya memperluas mata Tuhannya. Panas naik begitu cepat sehingga terasa seperti udara di sekitarnya secara spontan terbakar. Para peladang yang lebih lemah mulai hancur di bawah panas. Keringat menetes tanpa henti dari dahi mereka. Mengutuk, apakah ada danau besar lava di bawah lembah Gaharu? Seseorang di antara kerumunan mengeluh. Tuan, panasnya tak tertahankan. Panas sekali, aku merasa seperti akan meledak. Petik 2, tempat ini jelas-jelas neraka. Bagaimana bisa ada yang mengira itu sebagai ranah rahasia? Kerumunan itu mengeluh tanpa henti. Jiang Chen berdiri di antara kerumunan. Dia memperhatikan bahwa pembudidaya yang lebih lemah sudah mulai berkecil hati. Nenek moyang Purple Smoke Sek juga melirik Jiang Chen dari sudut matanya, mengamati apakah ia harus maju atau mundur. Sebuah retakan kemungkinan muncul di hati Dao leluhur. Zitan, berhentilah menatapku. Jika kamu ingin maju, maka berhentilah gemetar dengan sepatu bot kamu. Jika mundur adalah jawaban kamu, maka kamu harus bergegas. Jiang Chen memperingatkan melalui kesadarannya. Keraguan mematikan di tempat-tempat seperti ini. Mereka yang ingin maju namun mundur juga paling cepat mati. Petik 2. Orang-orang yang ragu-ragu selama situasi berbahaya memang sering mati paling cepat karena mereka tidak bisa fokus menangani bahaya itu sendiri. Semakin seseorang takut akan sesuatu, semakin besar kemungkinan rasa takutnya akan mendekat. Pintu masuk sekarang diselimuti oleh kabut yang tidak bisa ditembus. Mereka tidak bisa lagi melihat dari mana mereka berasal. Entah dari mana, pilar cahaya tiba-tiba melesat jauh ke awan. Mereka tampak seperti pelangi yang berasal dari bagian terdalam lembah. Cahaya bedasling sangat memikat. 1, 2, 3, 7 pilar total. Ada fragmen kecil berkilauan emas, perak, ungu, dan hijau di dalam pilar. Percikan dan motif cahaya terbang, pancaran kaskading seperti peti yang tiba-tiba terbuka penuh dengan harta dan perhiasan. Apa itu? Cek-tek, lihatlah betapa mempesona itu. Harta yang tak ternilai pasti muncul. Petik 2, mendengarkan. Suara apa itu? Ah, aku juga mendengarnya. Petik 2, melodi yang agung dan nyaring bisa terdengar di kejauhan.
Kemegahannya sebanding dengan ombak yang menghantam pantai, sekawanan bangau yang menyatu di langit, dan nyanyian-nyanyian rohani kosmik dari para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Kerumunan itu benar-benar terpesona olehnya. Namun Jiang Chen tetap tak peduli seperti kesadarannya jauh lebih kuat daripada pembudidaya rata-rata. Bahkan, tidak ada kaisar besar yang bisa berharap untuk bersaing. Melodi yang bermartabat terus bergema di udara. Cukup aneh, ada ritme aneh di dalamnya yang dapat memengaruhi suasana hati seseorang. Kekuatan kesadaran yang begitu kuat. Alarm memenuhi Jiang Chen. Seperti binatang buas yang menghadapi serangan, segel rantai dalam kesadarannya tiba-tiba mengambil sikap bertahan. Setiap kali ini terjadi, itu berarti situasinya sangat salah. Apakah melodi sebenarnya adalah perangkap bagi kesadaran? Jiang Chen menatap curiga pilar bersinar. Di mata mereka yang hadir, orang bisa dengan jelas melihat nada obsesi yang tersembunyi di balik kebingungan. Wajah mereka memerah dan melodi itu membawa pikiran mereka ke rangsangan ekstrim. Rasa dingin merambat di tulang punggung Jiang Chen. Penggarap hanya akan memasuki kondisi itu selama ekstrim-ekstrim, baik atau buruk. Misalnya, pembudidaya bisa memasuki keadaan euforia liar ketika berada di ujung terobosan. Terinspirasi oleh dunia baru dalam bela diri Dao, keadaan itu kemudian akan menjadi motivator yang sangat kuat. Namun, ini jelas tidak terjadi di sini. Yang lain berada dalam bahaya yang ekstrim, seperti ketika pikiran mereka diambil alih atau dipengaruhi dengan cara tertentu. Jiang Chen tahu bahwa itu yang terakhir. Dia meningkatkan kewaspadaannya lebih jauh karena dia merasa bahwa lembah Agarwalk jauh lebih berbahaya daripada dunia rahasia yang pernah dia masuki. Perburuan musim gugur alam Maze di kerajaan Sky Laurel, uji coba naga tersembunyi dari kerajaan Aliansi 16, Regal Pil Palachesmet, Rippling Mirage, dan Paramount Realm hanyalah beberapa contoh dari dunia rahasia yang pernah dia kunjungi, masing-masing dunia lebih luar biasa daripada yang sebelumnya. Namun, dia tidak pernah ke tempat yang cukup misterius seperti ini. Dia berusaha keras untuk menenangkan dan menghalangi musik. Untungnya, segel rantai telah menjadi isolator untuk mencegah suara memajukan melampaui iritasi belaka. Saat ini, dia adalah murid jenius dari Purple Smoke Sect. Bahkan jika dia menyadari sesuatu, itu akan sangat tidak pantas baginya untuk melakukan gerakan aneh. Melakukannya seperti melukis target di kepalanya. Dia melirik kelas berat faksi-faksi besar. Mereka sepertinya mengamati sesuatu. Karena kekhasan situasi, itu paling tidak pantas untuk membebankan secara membabi buta. Apakah kamu merasakannya? Suhunya sedikit menurun. Petik 2. Kamu benar, tidak lagi panas seperti sebelumnya. Petik 2. Haha. Apakah pilar cahaya menekan panas? Petik 2. Suhu di sekitarnya memang sedikit menurun. Bahkan merah-merah di udara redup sedikit, tampaknya diimbangi oleh 7 pilar yang bersinar. Namun, pilar-pilar yang menjulang tinggi tetap sama menarik dan memikatnya seperti sebelumnya, menonjol dengan resolusi dan menciptakan pusaran keindahan pijar. Mereka seperti mercusuar, membimbing para pembudidaya ke jalan yang benar. Suhunya masih jauh dari normal, tetapi sekarang berada dalam kisaran yang dapat diterima untuk para pembudidaya ini. Doais Cloud Below, akankah kita melanjutkan? Seorang pembudidaya Pilvire melirik Kaisar Cloud Below dengan antusias. Cloud Below merespons dengan berbalik ke arah yang lain. Apa yang dipikirkan orang lain? Aku setuju bahwa kita harus melanjutkan. Iya nih, pasti ada rahasia surgawi di balik pilar cahaya ini. Sejauh yang kita tahu, itu mungkin sebuah ranah kuno yang bisa mengubah arah wilayah manusia. Petik 2. Memang, lihat saja keagungan megah pilar-pilar ini. Alam kuno yang luar biasa harus disembunyikan di belakang mereka. Warisan domain manusia semakin lemah dengan setiap generasi yang lewat, tidak ada alasan bagi kita untuk ragu di depan pertemuan yang kebetulan ini. Petik 2. Kekayaan hanya bisa didapatkan dengan risiko. Ayo lanjutkan. Petik 2. Orang banyak secara mengejutkan sepakat dalam keputusan mereka. Mereka benar-benar tergoda oleh pilar-pilar yang bercahaya. Tak satu pun dari mereka akan kembali pada titik ini untuk dunia. Kebanyakan kaisar besar memiliki cukup banyak pengalaman dalam menjelajahi alam rahasia. Tetapi bahkan yang paling berpengalaman di antara mereka belum pernah melihat yang sebesar dan mengesankan seperti ini. Pilar-pilar itu tampaknya menghubungkan langit dan bumi, sebuah jembatan yang meluas ke kehampaan. Pemandangan menjulang berpasangan dengan melodi memikat menyatu menjadi gagasan tunggal, maju, maju. Tidak ada tempat untuk pergi selain maju.
Kaisar Cloud Below mengangguk. Sangat baik, mari kita maju terus. Petik 2. Pilvire memimpin jalan, sementara Istana Sungai Empyrean, kuil Sublime Court, dan Eternal Celestial Capital mengikutinya. Mereka benar-benar tunduk kepada fraksi. Namun, Sekte Ninesun Langit dan Sekte Naga Langit tidak mengikuti Cloud Below. Mereka punya rencana sendiri. Dua sekte peringkat pertama tampaknya telah membentuk pakta. Jika Pilvire mencoba menindas mereka, mereka mungkin bertindak bersama. Ada lebih dari selusin sekte peringkat kedua dan ketiga dari daerah sekitarnya, tetapi mereka hanya tumpukan pasir longgar karena kurangnya kepemimpinan. Mereka ditakdirkan untuk dikesampingkan, tidak pernah berdiri di bawah sorotan. Kerumunan terus berlanjut. Jiang Chen berpadu mulus dengan pesta Phoenix Cry. Semakin dalam mereka menembus, semakin keras dan jernih melodinya jadinya. Tiba-tiba, mereka tampaknya telah melangkah ke alam dewa kuno. Dunia ini terdiri dari gelas lazurite multi-warna murni. 7 warna pelangi sekarang menjadi panggung utama. Jiang Chen terkejut. Mengapa pemandangan itu tiba-tiba berubah? Lautan api dan gumpalan asap hampir sepenuhnya lenyap, digantikan oleh tanah yang dipenuhi harta karun. Awan yang baik hati berpisah, memungkinkan cahaya yang baik dan damai menyaring. Partai terkemuka berhenti total lagi. Perubahan mendadak membuat mereka benar-benar lengah. Cek-tek, tempat apa ini? Mengapa rasanya seperti aku telah meninggalkan dunia fana dan memasuki dunia para dewa? Petik 2. Apakah ini seindah benua Divine Abyss kita di zaman kuno? Ini sangat menyenangkan. Untuk berpikir bahwa harta karun sebenarnya terletak di daerah paling terpencil. Cukup ironis, kalau dipikir-pikir. Petik 2. Disitulah kamu salah. Tidak ada daerah atas atau bawah di zaman kuno. Sejauh yang kita tahu, ini mungkin tanah suci umat manusia di masa lalu. Petik 2. Masuk akal. Itu mungkin benar. Domain manusia dipenuhi oleh para ahli yang kuat selama bencana. Hampir semua tempat berpotensi menjadi tanah suci menurut standar hari ini. Petik 2. Seseorang pasti dapat menemukan harta karun dan warisan yang menantang surga di tempat seperti ini. Seperti ruang gema, kerumunan tidak punya apa-apa selain memuji lembah. Fanatisme mewarnai mata mereka dan mereka tidak menginginkan apapun selain terjun langsung dan menjarah ranah rahasia. Chapter 1408. Jiang Chen mengamati dengan tenang dari belakang kerumunan. Dia tidak tertipu oleh tampilan kemewahan di hadapannya. Segala jenis pemandangan bisa ditempa oleh para ahli terkuat. Terkadang, yang diperlukan hanyalah satu formasi, trik kecil, atau seni. Dalam dunia bela diri Dao, apa yang dilihat seseorang dengan mata fisik tidak pernah benar. Terutama mengingat keadaan saat ini, apa yang dilihatnya kemungkinan besar dibuat-buat. Jika tempat ini benar-benar sebuah oasis, mengapa tidak ada orang dari ekspedisi Phoenix Cry yang kembali hidup? Itu benar-benar tidak masuk akal. Meskipun dia hanya bisa melihat harmoni damai di hadapannya, Jiang Chen merasakan kejengkelan yang tak dapat disebutkan namanya. Segel rantai dalam kesadarannya berada dalam siaga tinggi. Dengan setiap peningkatan kekuatan dan kesadarannya sendiri, meterai dalam kesadarannya menjadi lebih dan lebih akrab baginya. Itu tidak lagi misterius dan tidak bisa ditembus. Segel ini kemungkinan menyimpan rahasia kelahirannya kembali dan reinkarnasi, dia hanya belum memiliki kemampuan untuk membuka segel teka-teki itu. Segel itu tanpa diragukan lagi melindunginya pada saat-saat genting dan memperingatkannya akan bahaya yang datang tanpa gagal. Saat ini, segel rantai jelas jauh lebih kering daripada biasanya. Itu tidak relevan bahwa Jiang Chen tidak bisa membaca seluruh maknanya. Dia mengerti petunjuk bahwa tempat ini menyembunyikan sejumlah besar kejahatan di bawah permukaannya yang tenang. Di atas 7 pilar cahaya, air terjun cahaya mulai mengalir. Cahaya bercahaya dengan warna-warni, seperti kaca dan kristal di dalam kemegahan mereka. Riak-riak eye-catching berkelip melintasi layar cahaya, dan banyak gambar dengan mereka. Pemandangan para dewa dan iblis, senjata dan persenjataan, binatang buas kuno, flora eksotis, istana surgawi, dan laut berbintang. Gambar-gambar itu seindah mereka sementara. Interaksi cahaya dan bayangan mengejutkan setiap pembudidaya yang mengamati. Mulut mereka ternganga dalam upaya untuk mengambil lebih dari itu. Selain dari Jiang Chen, hati semua orang terpesona oleh apa yang telah mereka lihat sebelumnya. Mereka secara kolektif menggigil mengantisipasi. Ambisi menyelimutinya seperti tanaman merambat yang bergerak cepat. Mereka mengejar sedikit untuk memasuki dunia rahasia dan melihat apa misteri kuno itu. Lihat, apa itu di dalam.
Seseorang berteriak tiba-tiba. Tatapan semua orang tergesa-gesa fokus ke dalam. Dalam tabir cahaya ada kompleks istana raksasa, bersinar dengan kecemerlangan yang berlapis emas. 7 pilar cahaya raksasa berasal dari istana seperti 7 bintang yang membela, menembak ke langit. Ini pasti tempat suci para leluhur. Kami kaya, dunia rahasia seperti ini muncul hanya sekali setiap 10.000 tahun. Petik 2, Cektes, lihat betapa mulianya istana itu. Itu pasti yang terbaik dari yang terbaik bahkan saat itu. Petik 2, harus ada warisan kuno dan harta karun di dalam. Semakin banyak melihat sekilas istana yang mengintip melalui tabir. Seperti puncak gunung es, ia memberi banyak ruang untuk imajinasi tentang apa yang ada di bawah permukaan. Kaisar Cloud Below tidak menunggu yang lain untuk meminta pendapatnya. Ayo kita semua pergi dan melihat, serunya. Orang-orang Pilfire cepat, tetapi Sekte Naga Langit dan Sekte Ninesun hanya selangkah di belakang mereka. Semua faksi terbesar bergegas maju. Yang tersisa menumpuk setelah mereka, berusaha untuk mendapatkan tempat yang menguntungkan bagi mereka sendiri. Mereka tidak bisa bersaing dengan Pilfire City dan Sekte peringkat pertama, tetapi persaingan timbal balik masih mungkin terjadi. Ayo, mari kita lihat juga, mengirimkan Jiang Chen ke nenek moyang Purple Smoke Sect. Setelah diperingatkan oleh tuan muda sebelumnya, nenek moyang tidak berani bergerak cepat. Dia mengangguk hanya setelah menerima instruksi. Setelah mereka, semuanya, tim Jiang Chen dan Phoenix Cry mampu menyusul dengan agak cepat karena ada pembatasan ruang. Seperti kecaman surgawi, itu terletak di jalur penjelajah dan memisahkan mereka dari harta yang mereka cintai. Kaisar Cloud Below memandang dengan dingin pembatasan yang ada di depannya. Itu adalah hambatan seperti sungai, kecuali bahwa air di dalamnya diganti dengan lava bergelombang. Bumi itu sendiri sepertinya mendidih, dan geyser magma naik beberapa ratus meter dari waktu ke waktu dengan momentum yang luar biasa. Pembatasan ini tampaknya menjadi blokade terakhir sebelum memasuki ranah rahasia yang sebenarnya. Sejujurnya, itu terlihat sangat menakutkan. Lava yang memancar dan magma yang mendidih muncul cukup panas untuk melelehkan seluruh dunia di sekitar mereka. Aura menakutkan yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Berdiri di depan batasan itu, bahkan Kaisar Cloud Below dan Kaisar kawan besarnya terpesona oleh gelombang panas yang menerpa wajah mereka. Apakah kita harus terbang melewatinya? Seseorang berseru, menatap Kaisar Cloud Below dengan ragu. Jangan terburu-buru, jawab Kaisar Agung dengan suara berat. Kita lihat saja, tidak ada kultivator yang memasuki ranah rahasia ini biasa-biasa saja. Alam bijak adalah tingkat terendah di antara para pendatang, jadi penerbangan tidak menjadi masalah. Pembatasan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan seseorang dengan mudah. Daoist Cloud Below, pembatasan ini terlihat sangat luar biasa. Aku tidak suka peluang kita jika kita hanya terbang. Haruskah kita mengirim seseorang untuk mencari tahu dulu? Petik 2, ini sama saja dengan memerintahkan seseorang untuk bunuh diri. Karena tim ekspedisi Pilfire dipenuhi dengan elit, tidak pantas untuk mengirim mereka. Kaisar Cloud Below sedikit mengernyit, menggumamkan beberapa kalimat kepada seorang kaisar besar di dekatnya. Kata Kaisar Agung mencondongkan kepalanya sedikit, senyum aneh melengkungkan bibirnya. Dia tiba-tiba berjalan keluar dari depan kelompok ke belakang. Teman-teman, ada batasan di depan, dia tersenyum tipis ke faksi-faksi berikut. Ada yang aneh tentang itu. Apakah ada di antara kamu yang mau mengintai kami? Jangan katakan bahwa aku tidak memberitahu kamu tentang hal ini, ada banyak manfaat untuk menjadi pengintai. Siapapun yang berhasil melewati batasan dapat menyimpan harta apapun yang diperolehnya. Itu adalah janji yang bisa kamu percayai untuk kami penuhi. Pilfire menjamin bahwa hak-hak pengintai tidak akan dilanggar. Petik 2, karena pasukan Pilfire City terlalu berharga, tidak ada dari mereka yang layak sebagai pengintai. Namun, selalu ada orang yang tak kenal takut di antara para pembudidaya lain yang hadir. Terkadang, seseorang harus mendapatkan kekayaan melalui bahaya. Pilfire sudah merencanakan semuanya. Sedihnya, mereka yang memasuki dunia rahasia bukanlah orang bodoh. Pilfire telah memimpin sepanjang waktu ini, namun mereka enggan mengirim salah satu dari mereka ke pengintai. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Semua beberapa ratus pembudidaya laging menyajikan ekspresi sulit. Tak satu pun dari mereka bersedia menjadi sukarelawan. Cukup mudah untuk menebak bahwa angka kematian kepanduan mendekati 100%. Harta karun memikat, tetapi tidak cukup untuk membuang semua kehati-hatian terhadap angin.
Jika seseorang tidak bisa menjamin keselamatan diri sendiri, apa gunanya mengambil semuanya dan mati sesudahnya? Harta karun itu kemudian akan jatuh ke yang lain. Kaisar Besar Pilvire menunggu cukup lama, tetapi tidak ada yang melangkah maju dari kerumunan di belakang. Ini agak membuatnya marah. Sepertinya tidak ada dari kalian yang menganggap kesempatan untuk mencari sesuatu yang berharga. Apa gunanya yang kami miliki untuk kamu sampah? Apakah kami seharusnya membiarkan kamu mengambil bagian dari harta karun di dalam secara gratis? Petik 2. Nada kaisar yang hebat menjadi semakin dingin. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu tidak mengambilnya, maka kembali ke tempat asal kamu. Para pengecut tidak layak memiliki kekayaan dari dunia rahasia ini. Petik 2. Di antara kerumunan, Jiang Chen menemukan perilaku Pilvire sangat lucu. Tidak apa-apa membiarkan orang lain mempertaruhkan hidup mereka, tetapi hanya mereka yang diizinkan mengambil bagian pertama dari harta itu. Pengecut, itu bukan keberanian, tetapi kebodohan untuk lari ke kematian. Adegan itu benar-benar jangkrik. Tidak ada yang melangkah karena tidak ada yang mau mati. Bahkan lelaki paling lambat pun melihat bahwa Pilvire memilih makanan ternak yang malang untuk dikorbankan. Kurangnya sukarelawan setelah menunggu lama tidak menyenangkan Kaisar Cloud Below. Dia mengirimkan beberapa kata kepada Kaisar Agung yang dia kirim. Ekspresi Kaisar juga menjadi gelap. Baiklah, dia mengangguk, jika kamu tidak berpikir kesempatan seperti itu berharga, maka kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Mulai saat ini, Pilvire mengklaim lembah ini. Kami mewakili 8 wilayah atas, puncak dari domain manusia. Kecuali kamu berasal dari faksi di sana, kamu harus segera berangkat. Kalau tidak, kami akan melakukannya untuk kamu. Petik 2. Ini ultimatum. Mereka harus mengirim orang atau pergi. Itu juga brutal dan lugas. Mungkin ada 100 faksi yang telah memasuki lembah Gaharu. Setiap faksi memiliki tim berukuran besar, yang berarti bahwa seluruh rombongan sangat besar. Niat asli Pilvire City juga tidak membiarkan mereka memiliki bagian dari harta itu. Mereka seharusnya menjadi umpan meriam yang sempurna di saat dibutuhkan. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang masuk memiliki realisasi diri seperti itu. Ini sangat mengganggu faksi 8 daerah atas. Jalan di depan tidak jelas, para Kaisar Agung yang terhormat, seorang perwakilan dari sekte peringkat kedua berkata dengan rendah hati. Siapapun yang berani sekarang melakukannya untuk kematian mereka. Secara teori, kami faksi kelas 2 harus menunjukkan tanda ketulusan kami, tetapi tidak ada yang mau secara aktif mengorbankan diri. Aku pikir kita tidak perlu masuk sekaligus. Beberapa orang yang dipilih untuk melakukannya sudah cukup. Petik 2. Huff. Kamu tidak punya satu pun sekarang, apalagi beberapa. Kaisar Pilvire membara dengan amarah. Kita bisa memilih sekarang. Siapapun yang dipilih tidak boleh mengabaikan tugas mereka. Petik 2. Bagaimana kita memilih? Tidak ada cara untuk melakukan itu adil. Aku pikir kita harus menggambar banyak. Petik 2. Faksi kelas 2 ini mulai menyetujui. Faksi raksasa dari 8 daerah atas bisa dengan mudah membersihkan ruangan meskipun jumlahnya kurang. Ada terlalu banyak sekte peringkat pertama di sini hari ini, ditambah sesuatu yang sama besarnya dengan Pilvire City. Terlalu banyak kaisar besar ada di sisi lain. Ini adalah alasan mendasar karena kurangnya perlawanan dari faksi kelas 2. Chapter 1409. Di tengah-tengah kerumunan, Jiang Chen mencibir ketika dia menonton pertunjukan Pilvire. Itu mengubah nada sangat cepat. Sebelum sekarang, ada fokus pada sikap terhormat dan terhormat. Namun, ketika untung sudah terlihat, ia langsung kembali ke cara lama, menghilangkan semua kepura-puraan. Inti dari perilakunya adalah perolehan diri melalui segala cara yang diperlukan. Tidak ada alasan bagi Sekte Naga Langit dan Sekte Langit Ninesun untuk menentang gerakan ini. Mereka menyaksikan penampilan Pilvire dengan senyum di wajah mereka, dukungan diam-diam mereka jelas. Sekte peringkat pertama telah membawa tim elit mereka sendiri. Kehilangan salah satu anggota akan menjadi pukulan yang luar biasa. Juga tidak ada alasan bagi mereka untuk secara aktif melakukan scout ke depan, mengingat risikonya. Sekte besar selalu lebih suka orang lain mengorbankan diri dan mati atas nama sekte. Ada banyak pakan meriam untuk berkeliling di sini, bukan? Bagaimana mungkin faksi kelas 2 itu menginginkan potongan hadiah tanpa membayar sesuatu untuk hak istimewa itu? Tekanan pada faksi inferior meningkat. Mereka hanya bisa memulai diskusi di antara mereka sendiri tentang tindakan apa yang harus diambil. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak memperhitungkan situasi,
mereka pasti akan diusir. Dunia rahasia dan harta karunnya akan dilarang untuk mereka selamanya. Semua orang, ini bukan saatnya untuk berdebat tentang keadilan. Keadilan terbesar di dunia bela diri Dao adalah survival of the fittest. Dao surgawi itu adil. Kamu diberikan sesuai dengan kekuatan yang layak kamu dapatkan. Kami mengirim beberapa pengintai sekarang, atau kami diusir dari dunia rahasia. Apa yang kita lakukan? Apa-apaan bisa kita lakukan? Pada akhirnya, mereka lebih kuat dari kita. Jika kami mengeluarkan cukup banyak pria untuk memilah jalan di depan, kami akan masih dipanggil jika ada masalah di masa depan. Kita semua mungkin sudah mati sebelum kita melihat harta karun. Petik 2. Betul, kami yang pertama di sini. Mengapa kita harus pergi ke kematian kita? Petik 2. Diam. Salah satu raksasa sekte peringkat kedua mengkritik dengan marah. Tidak ada gunanya membuang-buang kata di sini. Jika kamu memiliki nyali untuk itu, mengapa tidak mencari keadilan untuk semua orang dengan berdebat dengan faksi 8 besar? Petik 2. Silahkan, berdebat dengan faksi 88. Itu tidak jauh dari bunuh diri daripada hanya mencari di depan. Pilvire jelas memiliki inisiatif. Sekte Ninesun Sky dan Sekte Naga Surgawi tampaknya tidak ingin menawarkan perlawanan pada saat ini. Itu berarti mereka yang taat hidup, dan sisanya binasa. Logikanya sesederhana itu, survival of the fittest adalah hukum universal. Sekte peringkat kedua segera mulai merencanakan bagaimana mereka bisa mengibarkan tugas kepanduan ke faksi yang bahkan lebih lemah. Selain dari faksi terkemuka 8 besar, ada sekte peringkat kedua, ketiga, bahkan keempat juga. Purple Smoke Sect dan Spirit Crow Lodge adalah contoh yang sangat bagus. Namun, faksi yang tersisa meledak dengan amarah ketika sekte peringkat kedua menyatakan niat mereka. Mereka benar-benar takut pada faksi terbesar dari 8 besar, ya. Tapi sejak kapan sekte peringkat kedua bisa membebani mereka, ya. Hak apa yang mereka miliki untuk berusaha mengelak dari masalah mereka dan mengarahkan mereka ke faksi yang sedikit lebih lemah. Tidak banyak sekte peringkat kedua yang hadir. Sekte peringkat ketiga dan keempat terdiri mayoritas. Itu normal bagi 8 daerah atas untuk memberi perintah sebagai pemimpin domain manusia. Apa yang memberi kamu otoritas atau hak untuk mengirim kita ke kematian kita? Petik 2. Betul, kita mungkin tidak masuk sama sekali. Kenapa sekte peringkat kedua diizinkan memerintah di atas kita juga? Petik 2. Persis. Peluang kami untuk mendapatkan sesuatu sangat rendah. Mengapa kita harus menjadi umpan meriam untuk mereka? Petik 2. Potong pengoceh itu. Mari kita bertarung habis-habisan. Kamu pikir kita semua ditambahkan bersama tidak dapat mengalahkan beberapa sekte peringkat kedua? Petik 2. Ya, mari kita ambil mereka. Kekacauan muncul dalam proses. Ketika faksi yang lebih lemah menemukan bahwa sekte peringkat kedua berencana untuk memaksa mereka keluar dari pertahanan diri, mereka meledak dengan amarah. Tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang seberapa kuat faksi 8 besar itu. Sekte peringkat kedua ini semuanya berasal dari daerah tetangga. Mereka bukan milik 8 wilayah atas. Mengapa mereka mengharapkan perlakuan khusus? Kita bisa menggambar banyak, tetapi sekte peringkat kedua seharusnya tidak memiliki perlakuan khusus. Betul, sekte peringkat kedua tidak memimpin 8 wilayah atas. Mereka tidak memenuhi syarat untuk perawatan istimewa. Petik 2. Hanya 20% dari mereka yang berkumpul milik sekte peringkat kedua. 80 sisanya berasal dari fraksi yang lebih rendah. Sekte peringkat ketiga seperti sekte asap ungu, misalnya. Faksi-faksi ini tidak bisa diremehkan. Yang terpenting, keunggulan jumlah mereka berarti bahwa mereka tidak akan hanya memakan kerugian. Jiang Chen menyaksikan dengan tenang saat situasinya mulai lepas kendali. Tidak peduli bagaimana mereka memilih, itu sangat meragukan bahwa mereka akhirnya memilihnya. Bukannya dia keberatan mengintai ke depan, bagaimanapun juga. Kekhawatiran yang sahih untuk orang lain belum tentu menjadi masalah baginya. Pembatasan itu tampak menakutkan, tetapi juga cacat. Namun, apakah cacat itu ada pada awalnya? Atau apakah itu muncul seiring berjalannya waktu? Meskipun Jiang Chen tidak takut kepanduan sama sekali, dia juga tidak bisa menjadi sukarelawan. Menjadi terlalu bersemangat hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sedini mungkin. Menarik perhatian juga akan memainkan kebalikan dari itu. Di tengah paduan suara protes, 8 daerah atas mulai berbicara sekali lagi.
Mereka memerintahkan sekte peringkat kedua untuk bijaksana dan menghindari hak istimewa diri mereka sendiri. Mereka tidak punya hak seperti itu diberikan perusahaan saat ini. Sekte peringkat kedua tidak senang dengan perintah ini, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Akhirnya diputuskan bahwa 3 orang akan dipilih oleh banyak. Itu adalah bagian yang sangat kecil dari total populasi yang ada. Oleh karena itu, tidak ada perlawanan yang signifikan terhadap proposisi ini. Semua orang di dunia bela diri Dao yakin akan nasib mereka sendiri. Seseorang harus sangat sial untuk dipilih sebagai satu dari sekian banyak teman sebaya. Terlepas dari seberapa rendah probabilitasnya, ada 3 yang dipilih pada akhirnya. Laut sial ditarik keluar setelah undian diambil. Tidak ada yang dari Phoenix Cry Lower Region. Ketiganya ingin segera mengungsi setelah diangkat, tetapi mata para kaisar agung dari 8 daerah atas mengawasi pikiran perlawanan mereka. Jika mereka menunjukkan pertikaian, kaisar besar itu akan membunuh mereka dalam satu sapuan. Bagaimanapun mereka mati, kematian benar-benar pasti jika mereka mencoba untuk kembali pada hasilnya. Jika mereka bergegas ke depan dan cukup beruntung untuk melewati batasan, harta apapun yang mereka dapatkan di dunia rahasia adalah milik mereka untuk disimpan. Cukup masuk akal bagi seorang pengintai yang berhasil untuk memilih rampasan pertama. Dengar, kalian bertiga. Selama kamu melewati batasan, harta apapun yang kamu dapatkan akan tetap menjadi milik kamu. Kami dapat menjamin kepemilikan sah kamu pada suatu titik. Namun, harta khusus apapun, jenis yang dapat mengubah nasib manusia, mungkin tidak boleh disentuh. Kemampuan dan kekayaanmu tidak cukup untuk mengendalikan harta seperti itu. Mereka hanya akan membawa ketidakberuntungan sebagai gantinya. Petik 2. Tidak ada yang bisa dikatakan dari ketiga orang itu. Mereka hanya bisa mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Itu hanya mengintai di depan, kan? Kehidupan dan kemakmuran masa depan mereka ada di depan mata. Lebih baik secara aktif mendorong ke dalam bahaya jurang daripada didorong oleh yang lain. Kelangsungan hidup tampak suram sekarang, tapi 8 wilayah atas cukup murah hati. Pilvire Cities Emperor Cloud Below membagikan beberapa pil untuk masing-masing dari 3 pria. Secara khusus, pil penghindaran panas adalah beberapa yang terbaik yang dapat disempurnakan kota. 3 pengintai tidak berharap Pilvire Emperor Cloud Below menjadi sangat ramah, tidak hanya dia mendorong mereka, tetapi juga memberi mereka pil untuk perlindungan. Tidak masalah siapa di antara kalian yang melewati batasan, siapapun yang berhasil kembali akan menerima hadiah yang ganteng dari aku. Aku bahkan dapat mempertimbangkan untuk membawa kamu di bawah sayap Pilvire City. Petik 2. Apa? Sayap Pilvire City. Ketiga pengintai itu merasa jantung mereka berdetak kencang. Mereka berada di salah satu titik terendah dalam hidup mereka, momen yang membuat mereka benar-benar lemah dan putus asa. Mereka telah ditunjuk sebagai umpan meriam karena kelemahan sekte mereka sendiri. Ini adalah dosa asal dari setiap faksi yang tidak dapat mengklaim signifikansi. Janji Kaisar Cloud Below untuk masuk ke Pilvire sangat diinginkan bagi orang-orang di posisi mereka. Berlangsung. Aku tidak akan kembali pada kata-kata aku. Selama kamu memberikan semua harta yang kamu dapatkan kepada aku jamin kamu akan menjadi orang kepercayaan aku. Petik 2. Ini memicu semangat bertarung dari 3 pengintai. Ayo pergi. Saling bertukar pandang, ketiganya berubah menjadi 3 garis cahaya yang bergerak, menembak ke arah langit dan sisi yang berlawanan. Ketiga lelaki itu merasakan kulit kepala mereka menggeliat saat melihat benda yang mendidih dan mendidih di bawah mereka. Pikiran pertama mereka adalah terbang setinggi mungkin untuk memaksimalkan jarak mereka dari bahaya. Hanya itu yang bisa meringankan sebagian ketakutan mereka. Sayangnya, terbang tinggi tidak berarti mereka akan melarikan diri atau melampaui batasan. Pembatasan itu sendiri memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan yang siap untuk muncul kapan saja. Lahar bukan satu-satunya faktor risiko. Salah satu dari 3 berusaha menembak melewati batasan tanpa ragu-ragu. Sial baginya, rantai bara puluhan meter menyapu interloper seperti naga berapi-api. Tidak kehilangan banyak momentumnya, ia menukik ke bawah, menghilang ke dalam magma yang menggelegak. Pada saat berikutnya, jeritan melengking menembus dari lava. Chapter 1410. Jeritan itu segera mempengaruhi 2 lainnya. Takut naga api yang terbentuk di udara, keduanya turun sedikit. Keturunan mereka membawa lava lebih dekat, cukup dekat untuk mendengar suara lava mendidih dan mendidih di bawah. Geyser yang tak terhitung jumlahnya melonjak cukup tinggi untuk menyentuh ujung hidung mereka.
Udara kering membentuk puncak udara panas yang bisa melelehkan dunia, mencekik para pengintai dengan panas terik. Mereka hampir bisa melihat kelembaban di tubuh mereka menguap di depan mata mereka. Mereka berdua merasa bahwa pembatasan akan sedikit lebih lemah di bagian bawah. Pikiran mereka yang gelisah sedikit lega dengan ini. Pada saat ini, sesuatu melayang keluar dari lava di bawah bidang pandang mereka. Kerangka, tepatnya, yang telah hidup, bernafas hanya beberapa napas yang lalu. Dagingnya telah dikonsumsi oleh lava. Teror berdebar di hati kedua korban. Mereka hanya ingin mempercepat melalui secepat mungkin. Sayangnya, batasannya adalah lumpur berlumpur. Semakin banyak yang tenggelam, semakin sulit untuk bergerak. Kedua pria itu melambat semakin dalam ketika mereka masuk. Akhirnya, mereka begitu lamban sehingga mereka nyaris tidak bisa bergerak 1 inci pun. Melihat beban berjalannya kedua pengintai, semua orang menjadi bijaksana. Sepertinya mereka masing-masing menanggung beban gunung di punggung mereka, begitu besar tekanannya. Daoist Cloud Below, batasannya benar-benar terlihat seperti jenis perangkap yang menghalangi. Sepertinya mereka tidak akan berhasil. Petik 2. Kedua pramuka tidak memiliki kultivasi yang maju. Salah satunya adalah dunia bijak, kaisar setengah langkah lainnya. Kekuatan mereka tidak banyak membantu mereka di tengah-tengah pembatasan dan mereka sepertinya tidak akan dibebaskan dalam waktu dekat. Mengamati pembatasan secara rahasia, Jiang Chen bergumam dalam hati pada dirinya sendiri. Pembatasan memiliki beberapa sifat spasial, ya. Itu tidak akan menyerang melalui sarana material sendirian, ada komponen dimensi juga. Kedua orang itu buta dan tidak fleksibel. Bukan kombinasi yang baik, jika mereka ingin melewati. Bahkan ketika pikiran itu melintas di benaknya, kultivar dunia bijak tiba-tiba menjerit. Dia sudah berkeringat ember dan tampaknya hanya memiliki sedikit energi. Segera setelah jeritan, dia mengejang seolah-olah dialiri listrik, lalu membeku seperti terperangkap oleh kekuatan yang tak terlihat. Tubuhnya jatuh ke bawah, diambil oleh sesuatu yang tidak berwujud. Itu tenggelam di lava mendidih dengan percikan. Ada pekikan lagi. Dalam beberapa saat, kerangka lain melayang ke atas. Kematian pramuka kedua membuat pembudidaya terakhir sangat gugup. Dia melihat bahwa rekan senegaranya tidak pernah diserang oleh pembatasan sama sekali. Alih-alih, dia kehilangan keseimbangan setelah menghabiskan seluruh energinya dan kemudian jatuh ke kematiannya. Orang terakhir yang berdiri adalah kerajaan kaisar setengah langkah, yang berarti bahwa dia jauh lebih kuat daripada dua lainnya. Dari sudut pandang Jiang Chen, ia tidak punya banyak waktu untuk hidup. Dia memberi orang terakhir sekitar 15 menit sebelum dia bangkrut. Sama seperti Tuan Muda menduga, pria itu adalah binatang yang terperangkap dalam pembatasan spasial. 15 menit belum berlalu ketika dia jatuh ke lava mengerikan setelah menghabiskan seluruh energinya. Kerangka ketiga segera muncul dalam aliran merah tua. Warna mengering dari semua orang ketika mereka melihat apa yang terjadi pada pengintai. Ini adalah hasil dari penjelajahan ke depan. Bahkan kaisar setengah langkah telah menemui akhir yang kejam. Lebih dari setengah dari mereka yang hadir lebih rendah dari kerajaan kaisar. Tak satu pun dari mereka yang begitu berani hingga ingin mengintai lagi. Kaisar Cloud Below mengerutkan alisnya karena ini. Upaya ketiga pengintai itu hanya mengungkapkan sedikit tentang pembatasan itu. Pil yang dia berikan kepada mereka benar-benar sia-sia. Kaisar memelototi pembatasan maha kuasa sampai wajahnya biru. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Akankah kaisar-kaisar hebat lebih baik dari ketiga pembudidaya yang gagal itu? Di teori, seorang kaisar yang hebat akan melakukan jauh lebih baik, namun, dia tidak punya jaminan apapun dari hipotesis itu. Karena betapa tidak efektifnya serangan pengintai itu, seberapa kuat kekuatan yang dimiliki pembatasan itu sama sekali tidak diketahui. Tanpa informasi itu, Kaisar Cloud Below tidak akan mengambil risiko sendiri. Kirim lebih banyak ke scout, level yang lebih tinggi kali ini. Faksi kelas 2 meledak ketika mendengar bahwa mereka harus mengirim lebih banyak. Bukankah 3 orang baru saja meninggal? Tidak mungkin, sih tidak. Tidak peduli berapa banyak yang kami kirim, mereka semua akan mati. Kenapa kita harus? Bukankah seharusnya giliran 8 wilayah atas? Petik 2, itu benar, kita sudah kehilangan 3. Seharusnya giliran 8 wilayah atas untuk mengambil risiko menyembunyikan diri mereka. Petik 2, kira-kira, jika 8 daerah atas adalah pemimpin dari domain manusia, bukankah mereka harus memimpin pada saat seperti ini? Jika tidak, pemimpin seperti apa mereka? Petik 2,
Keributan orang banyak mengungkapkan emosi mereka yang memanas. Tidak ada yang mau mengintai di depan lagi. Cara ketiga pengintai itu meninggal terlalu menyedihkan. Pembatasan itu sepenuhnya tidak kooperatif. Jumlah nyawa yang masuk sepertinya tidak penting. Pembatasan menakutkan seperti itu tidak mungkin dilewati. Gelombang kesedihan berdesir di antara kerumunan. Setelah 3 kematian tragis yang terjadi tepat di depan mata mereka, sebagian besar pengamat telah menderita trauma yang signifikan. Tidak peduli berapa banyak keuntungan yang dijanjikan, tidak ada yang tertarik untuk mencari. Siapa yang mau pergi ke malapetaka tertentu? Situasi terhenti. Kaisar Cloud Below berkulit tebal, tetapi intimidasi dan ancaman tidak lagi berguna pada saat ini. Jika dia mendorong terlalu keras, faksi-faksi kelas 2 bisa sangat kerusuhan. Bahkan jika dia tidak melakukannya, itu tidak seperti 8 daerah atas dapat menghentikan mereka dari pergi lurus ke atas. Jiang Chen pura-pura tidak melihat perubahan apapun dalam persepsi publik. Matanya yang penuh perhatian terfokus pada pembatasan itu sendiri, merenungkannya. Pembatasan ini memiliki sifat spasial yang jelas kuat. Ia menggunakan kekuatan ruang yang terbatas dan persimpangan waktu untuk menggiling sampai mati setiap penggarap yang berani menjelajahinya. Lahar bukanlah mekanisme pembunuhan, tetapi lebih merupakan kekuatan penghancuran di dalam. Meskipun misteri pembatasan disembunyikan dari orang luar seperti dia, Jiang Chen bisa sampai pada beberapa kesimpulan berpendidikan setelah beberapa pengamatan. Meskipun Pilviricity belum mengamuk di kerumunan overexcited di bawah ini, Long Baxiang Sekte Naga Langit tidak begitu sabar. Dia bergegas ke kerumunan, meraih 2 kultivator ranah Kaisar Acak. Tanpa berkata apa-apa, dia terbang menuju pembatasan. 2 ahli Kaisar berkulit putih di wajahnya. Senior, ampun. Senior, kami tidak menyimpan dendam dengan kamu. Long Baxiang sebagian besar tanpa ekspresi, kecuali senyum sinis di sudut mulutnya. Mengemis padaku tidak ada gunanya. Kamu harus memohon agar surga memberi kamu belas kasihan, atau diri kamu sendiri, untuk keberuntungan. Petik 2. Mengatakan ini, dia mengguncang kedua tangan, mendorong 2 kaisar ke dalam batasan. Kedua pria itu dengan enggan memasukinya. Sebagai kaisar kultivator, keduanya dengan cepat membuang kebencian mereka setelah dilemparkan. Hanya sesaat panik dan putus asa melanjutkan pencarian jalan keluar dengan hati-hati. Mereka sudah dalam kesulitan. Sekarang bukan waktunya untuk marah di Long Baxiang. Mereka harus keluar hidup-hidup terlebih dahulu. Tidak ada retret setelah masuk. Satu-satunya jalan keluar adalah maju. Kedua pembudidaya itu sedikit lebih kuat dari 3 pengintai sebelumnya, namun, batasan itu masih cukup tangguh dan membatasi. Namun, mereka menghadapinya dengan cara yang jauh lebih metodis. Mereka tidak memaksanya, alih-alih berusaha menemukan semacam pesanan. Keduanya telah belajar dari kesalahan mereka bertiga sebelum mereka. Mereka mengikuti arus alih-alih berjuang. Namun, tidak mungkin untuk dilewatkan dengan mengerahkan sedikit upaya tanpa menemukan kebenaran dari pembatasan tersebut. Kamu tidak bisa sampai ke tujuan dengan hanyut di sepanjang sungai. Ini rawa. Selama kamu tidak secara aktif mencoba untuk pergi, kamu hanya akan membuat diri kamu semakin dalam dan semakin dalam. Itu hanyalah masalah waktu. Itu adalah keputusan Jiang Chen. Daoist Cloud Below, apa pendapatmu tentang keduanya? Salah satu kaisar besar istana Sungai Empyrean berseru. Cloud Below mengerutkan kening pada pembatasan di atas. Kedua kaisar itu seperti siput merangkak lamban. Dia tidak secara khusus menyetujui pendekatan pasif untuk eksplorasi ini. Namun pada saat seperti ini, mungkin itu yang terbaik yang bisa mereka harapkan. Long Baxiang berdiri di bagian paling depan, matanya terpaku pada 2 pengintai. Dia melemparkan mereka setelah mengambilnya secara acak dari kerumunan. Dia ingin tahu banyak jika mereka benar-benar bisa melewati batasan. Tidak ada yang realistis optimis tentang peluang mereka. Keduanya tampil jauh lebih baik daripada 3 sebelumnya, tetapi mereka jelas berjuang sangat keras. Bahkan jika mereka dapat meminimalkan pengeluaran energi, pembatasan akan menggerogoti kekuatan mereka cepat atau lambat. Mereka perlu menerobos batasan atau berakhir seperti pendahulunya. 2 kultivator kerajaan mengalami masa yang benar-benar sulit. Tidak peduli berapa banyak mereka bersusah payah, mereka merasa tubuh mereka menjadi lebih kuat pada detik. Setiap langkah yang mereka ambil semakin sulit. Mereka masih bergulat dengan kesulitan mereka, tetapi telah menyadari dalam hati mereka bahwa nasib mereka mungkin tidak berbeda dari 3 sebelumnya. Mereka berada di ambang keputusasaan, siap hancur kapan saja.
Mereka berada di ujung tali mereka. Waktu berlalu menit demi menit. Kedua kaisar melambat semakin lama. Hati semua orang tenggelam dalam perut mereka. Pembatasan itu tidak berencana untuk membiarkan siapapun lewat. Jika seorang kultivator kerajaan tidak dapat berbuat banyak, bisakah seorang kaisar hebat benar-benar melakukan lebih baik secara drastis? Tidak ada yang yakin dengan jawaban untuk pertanyaan itu.